Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memelihara istirahat kami. Dan di pagi hari ini, di hari Rabu, kami bersyukur kami diberi kesempatan menikmati berkat-Mu Tuhan. Sebelum kami beranjak memulai aktivitas kami, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita di hari Rabu 17 Maret 2021 diberi judul Kasih Karunia dalam Kristus. Bacaan kita diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 16. Namun saya membaca di bagian yang ayat 16, saudara bisa mengikutinya dari mulai ayat 1 dan berakhir di ayat 16. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Karunia, yang demikian bunyi di ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia memang berbeda dengan pemberian. Pemberian bisa saja kita terima atas usaha atau upah keberhasilan dari pekerjaan kita. Namun bacaan kita di pagi ini, kita lebih dalam lagi, tidak sebatas soal pemberian. Mari kita sama-sama melihat dan mendalaminya. Yang dimaksud kasih karunia Allah adalah pemberian Allah buat kita, buat orang-orang berdosa sekalipun yang tidak layak menerimanya. Sesungguhnya saya dan Anda tidak layak. Tetapi Yesus Kristus merencanakan kebaikan bagaikan seperti sungai yang terus mengalir. Demikian kasih karunia-Nya berlimpah di tiap kehidupan kita. Nas renungan kita dari Yohanes pasal 1 bercerita bagaimana Yohanes Pembaptis telah menyerukan keselamatan, pertobatan diri dan dibaptis. Memberi kesaksian tentang anugerah yang jauh lebih besar melalui Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi semua bangsa. Saudaraku, keselamatan datang sebagai kasih karunia Allah. Ini juga harus diterima oleh kita melalui iman dan kebergantungan kita kepada kasih karunia itu sendiri. Mari kita mulai mengenal beberapa istilah supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan kasih karunia, anugerah, dan iman yang menyelamatkan. Allah tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya. Allah memberikan kita
menyelamatkan kita dari kematian. Kehadiran Allah disaksikan Yohanes sendiri dalam cerita pasal 1 yang cukup jelas bahwa Allah berinisiatif membuka lebar-lebar rencana keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga segala bangsa-bangsa di dunia. Saudara-saudara, ada sebuah cerita dari seorang pengarang lagu rohani bernama John Newton. Dia lahir tahun 1725. Bekerja di atas sebuah kapal pengangkut budak yang melayani perdagangan lintas Atlantika. Sekalipun dikenal sebagai orang yang punya tabiat kasar, John Newton akhirnya berhasil mendapatkan posisi sebagai kapten. Nah, disinilah suatu peristiwa pertobatan dirinya yang dramatis di laut bebas, yang merasakan bahwa Tuhan telah membawa Newton mengalami anugerah Allah. Ia merasa tidak layak atas hidup baru yang diterimanya. Ia pun akhirnya melayani Tuhan dan terlebih lagi ia pun mengalami kasih karunia Allah. Pada suatu ketika John Newton berbicara di hadapan parlemen dan ia memberikan kesaksian yang dahsyat dari pengalaman sendiri tentang betapa amoral dan kejamnya perdagangan budak pada masa itu. Sampai kini kita mengenal John Newton sebagai penulis lirik himne yang paling terkenal di sepanjang masa. Kita mengenalnya Amazing Grace atau lagu Ajaib Benar Anugerahmu, Kidung Jemaat nomor 40. Di sana John Newton menyatakan bahwa kebaikan apapun yang ada dalam dirinya merupakan karya penebusan dari anugerah Allah. Ia berdiri sejajar dengan para pahlawan iman yang agung. Sebut saja seorang pembunuh dan penzina, Raja Daud. Seorang pengecut bernama Rasul Petrus. Dan seorang penganiaya umat Kristen bernama Rasul Paulus, yang dulu bernama Saulus. Saudaraku, sebagai orang percaya kepada Yesus, mari mulailah sekarang bekerja keras, lebih keras lagi dari sebelumnya. Orang yang telah bekerja keras sungguh-sungguh mewartakan anugerah keselamatan Tuhan. Mari kita mengandalkan kasih karunia Tuhan Allah yang menyertai kita. Saudaraku, tidak ada kekuatan yang patut kita sombongkan. Mengertilah bahwa kita hidup hanya demi kasih karunia. Kita bebas dari hukuman dosa.
Kita bebas dari ikatan dosa. Bebas dari ketakutan. Karena itu tunjukkanlah jiwa dan hati yang haus akan kasih karunia Allah. Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Hiduplah dalam kebenaran dan kasih karunia-Nya yang nyata bagi kita. Selamat beraktivitas. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Saatnya sekarang kami beranjak untuk melanjutkan tugas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan memberi kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, selamat berkarya. Tetap semangat, tangguh dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Sukses bersama kita. Semangat!